Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal, ya, Zatun Nitaqain, mendapatkan julukan dua orang yang memiliki atau satu orang yang memiliki dua ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Gar Thur, ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali, ya, Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali, ya, Abdullah bin Zubair, dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu, tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah, yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma. Jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubrah, Ummu Hasan, dan Aisyah. Jadi 3 perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As, ya, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid. Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr, Khalid dan Amr, dan perempuan adalah Habibah, Sauda, dan Hindun. 3 anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid, memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini, istri ketiga, Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya 1 Ramlah namanya, Ramlah, ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini, ya, masalah adanya beberapa orang istri kemudian anak-anak beliau. Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab, dan Zainab memiliki 2 orang anak, dua-duanya laki-laki, Ubaidah dan Ja'far. Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais, dan memiliki atau Allah karuniai anak 1, dan beliau memberikan nama Khadijah Sughra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra, gitu kan? Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil, gitu kan? Istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir dan beliau meninggal, sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun yang mau mati syahid menikahlah dengan Atiqah, gitu. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlintas dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab,
Jadi pada saat Abdullah bin Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu. Karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk rincian, apakah, sebab saya juga memang pribadi tidak menemukan ya, yang mana istri beliau janda, yang mana perawan. Saya tidak tahu, karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda. Pasti dilamar dan mereka menikah. Kemudian kita masuk Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ya, dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya. Kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan, sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak. Dan perlu kita tahu juga, Nabi SAW selalu mempersaudarakan antara sahabat. Dan ini penting sekali, ikhwah akhwat sekalian, cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman Anda, tentu sesama jenis. Orang itu soleh, sholatnya on time, selalu menjaga majelis-majelis ilmu. Pokoknya orangnya soleh dan solehalah. Datang ke dia dan ucapkan, inni uhibbuka fillah, kau laki-laki, inni uhibbuki fillah. Saya cintai kamu karena Allah. Karena pernah ada orang yang datang di hadapan Nabi SAW dan berkata, waktu lihat ada satu sahabat sholatnya khusyuk luar biasa. Kata sahabat itu, saya suka orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di hadapannya. Pengucapan ini penting, gitu kan? Ini ada hukum sendiri, pahalanya besar. Kita boleh mencintai semua muslim, tapi pilih orang-orang yang mutiaranya manusia ini, mutiaranya orang yang beriman yang luar biasa, yang lebih baik, jadikan sebagai sahabat dekat. Dan ini memang dalam agama sama satu orang biasanya. Ya. Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga Nabi SAW persaudarakan antara Zubair ini dengan Talha yang kita bahas yang lalu. Ini memang ya sahabat dekatnya, sehingga keduanya ini saling memotivasi dan subhanallah kejiwaan mereka sama. Dua-duanya gemar berjihad, dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid, dua-duanya dapat jaminan 10 jam masuk surga, dan luar biasa lah. Ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku Zubair bin Awam dalam memilih nama anak-anaknya. Dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan nama-nama ini, karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua, nama anak-anaknya, nama istri-istrinya gitu kan. Nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat, dan ini memang riwayatnya semuanya sahih, agar kita mengenal nama-nama para sahabat. Jadi Zubair pernah berkata, Talha sahabat dekatku memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi. Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat, anak-anak Talha semuanya nama Nabi. Nama-nama Nabi, Musa, Ibrahim, nama-nama Nabi semua. Kata Zubair, Talha memilih nama-nama Nabi karena dia suka dengan para Nabi, tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Kata Zubair, sementara saya mencari nama untuk anak-anak saya, semuanya orang yang mati syahid, laki-lakinya, gitu kan? Agar mereka semuanya mati syahid. Saking cintanya dengan mati syahid ini, sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid. Dan juga di salah satu kancah peperangan, Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah, anak pertama dari Asma. Waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya. Diajak di atas kudanya, diajak berperang. Saking cintanya dengan jihad, anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang, diajak ke kebun binatang, diajak ke mall. Zubair bin Awam bawa anaknya di kancah peperangan, satu kuda sama dia, sambil bacot-bacotan sama musuh, anaknya ada di situ. Lihat, saksikan, ini jihad di jalan Allah, nak. 10 tahun. Bagaimana nggak jadi mujahid tuh anak gitu. Luar biasa saking cintanya dengan syahadah ini. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam Tabaqat karya Ibnu Sa'ad di jilid 3 halaman 74. Zubair bin Awam berkata, sungguhnya Talha bin Ubaidillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Padahal dia mengetahui
tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalaupun milih nama nabi, maka yang paling layak Nabi Muhammad SAW, karena beliau nabi yang paling sempurna gitu kan. Sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada. Mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah, diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Mundhir diambil dari nama Al-Mundhir bin Amr, juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud. Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib. Mus'ab dari Mus'ab bin Umair. Ubaidah dari Ubaidah bin Harith. Khalid dari Khalid bin Sa'id. Dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama ya para syuhada. Nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil, sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa. Ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas. Sofia, kakaknya atau adiknya Sofia ini namanya Naufal. Naufal ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya, sampai akhirnya Naufal menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya tahu ini demi kebaikan. Maka Naufal ini orangnya pemberani sekali. Naufal yang terkenal gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy. Tapi karena ini saudara perempuannya, dia tidak mau bantah. Maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abduddar, dari suku mereka, nasihatin. Dinasihatin Sofia, lalu Sofia mengatakan, saya cuma mau orang ini, anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut. Tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu. Lalu kemudian ya, setelah masuk Islam, Zubair masuk Islam, ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair, yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela, sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam, maka Naufal pun memegang Zubair, kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar, lalu membakar api di sekitarnya, yang bisa setiap saat membakar Zubair, sambil mengatakan, kau harus meninggalkan agamanya Muhammad, kembali ke kakek moyangmu. Maka dia mengatakan, tidak, kata Zubair, walaupun engkau membakarku. Maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh. Dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku. Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya. Di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah. Kemudian juga Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang. Salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam, ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar, dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perangnya mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu. Gitu. 1 orang. Nggak ada orang berperang kalau orang-orang non Muslim ya. Mereka tidak kejar namanya mati syahid. Mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu. Kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa. Keberanian yang luar biasa dimiliki oleh
Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta, dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya. Waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuman dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah